Syukur bagi Tuhan, sukacita dan damai sejahteranya senantiasa memelihara kehidupan kita. Hari demi hari Dia menopang kehidupan kita, Dia memberkati kehidupan kita, Dia menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 28 ayat yang kedua. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Puji Tuhan, ini adalah sebuah seruan atau doa Daud ketika dia sedang menghadapi pergumulan hidup. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Seorang raja yang banyak hartanya, kekuasaannya dan lain sebagainya, tetap menghadapi pergumulan hidup dalam hidupnya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak pernah lepas dari pergumulan hidup. Tapi satu hal yang menjadi penghiburan dalam kehidupan kita, kita punya Tuhan tempat kita berseru, kita punya Tuhan tempat kita memohon dan berdoa, sehingga kita menghadapi hidup ini tidak sendirian. Tapi ada Tuhan yang senantiasa siap mendengarkan setiap keluh kesah kita. Ayat ini berkata bahwa dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Raja Daud bukan hanya berteriak minta tolong, tapi dia mengangkat tangan kepada Tuhan. Mengangkat tangan adalah tanda penyerahan total kepada Tuhan. Mengangkat tangan adalah tanda penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mengangkat tangan kepada Tuhan adalah tanda meminta pertolongan hanya kepada Tuhan dan merasa tidak berdaya tanpa topangan tangan Tuhan. Mengangkat tangan di hadapan Tuhan juga berarti kita memiliki pengharapan yang sungguh-sungguh bahwa kita akan menerima jawaban dari Tuhan. Jawaban yang terbaik menurut Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk Dia lakukan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel dalam perjalanan, ketika mereka berada di Rafidim, mereka harus menghadapi peperangan dengan orang Amalek. Saat itu Musa berkata kepada Yosua, pilihlah pasukan dan majulah, tetapi aku akan naik ke gunung untuk berdoa bersama Harun dan Hur. Dan saat itu Yosua kemudian maju berperang dan Musa berdoa di gunung. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan di dalam Keluaran 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 berkata, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika umat Allah menghadapi orang Amalek, umat Allah tidak mengandalkan pedang, tidak mengandalkan kekuatan pasukan mereka, tidak mengandalkan pengalaman mereka berperang, tetapi mereka benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan kita dalam menghadapi pergumulan hidup ini? Biarlah kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu mau diberkati? Puji Tuhan, mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika umat Allah dalam pergumulan mereka menghadapi orang Amalek, umat Allah menjalankan peran mereka masing-masing. Yosua memimpin pasukan, Musa naik ke gunung untuk berdoa ditopang oleh Harun dan Hur. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah kesatuan kerjasama di antara umat Allah, sehingga dalam pencapaian mereka tidak ada yang merasa bahwa itu karena aku, itu karena aku. Tetapi
menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, bahwa kita punya peran masing-masing dan mari kita setia di bidang pelayanan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-12 dalam pembacaan kita tadi, ternyata ada masanya ketika Musa mengangkat tangannya mulai penat, mulai capek, sehingga dia butuh ditopang oleh Harun dan Hur. Dalam menjalani perjalanan kehidupan kita, mungkin kita sudah berdoa, berseru, berteriak kepada Tuhan. Tapi ada waktunya kita capek, ada waktunya kita lelah menjalani kehidupan ini. Apakah Bapak Ibu Saudara sedang berada dalam posisi tersebut? Ingatlah bahwa kita tidak pernah sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau melangkah sendirian. Aku akan terus menopang kehidupanmu. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan lupa bahwa banyak saudara-saudara seiman yang sedang menopang Bapak Ibu Saudara dalam doa. Percayalah, kita tidak pernah sendirian dalam menghadapi kehidupan ini. Ketika kita penat, ketika kita capek, ada Tuhan yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat situasi tidak mendukung, keadaan kita sedang tidak menyenangkan, kita sedang lelah dalam bergumul dengan kehidupan ini. Ingatlah satu hal, bahwa ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan menopang kehidupan kita. Mari berserah kepada Tuhan di tengah-tengah kesesakan kehidupan kita. Kita berseru hanya kepada Tuhan. Kita baca Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji Tuhan, Tuhan berkata kepada kita, mari berseru kepadaku. Hari ini mari kita berseru dan mengangkat tangan kita. Mengangkat tangan kita hanya kepada Tuhan. Dan ketika kita mengangkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan membereskan semuanya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, umat-umat Tuhan yang diberkati, mari kita jalani hari-hari hidup kita dengan penuh pengharapan sukacita karena ada Tuhan yang menopang hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami agar kami tetap setia berseru kepadamu. Kami tahu ketika kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan menyelesaikan setiap masalah persoalan di hidup kami. Tolong kami semua Tuhan, hari ini dalam menjalani pergumulan hidup kami akan terus mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong kami. Tuhan tolong, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan hidup Tuhan beri jalan keluar. Terima kasih, jagai kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu, dan biarlah kami Tuhan tetap mengalami hidup di dalam Engkau. Kebajikan dan kemurahan Allah selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.